Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam materi kimia. Kita lanjutkan kembali pada materi sebelumnya, yaitu mengenai ikatan kimia. Nah, yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ikatan ion. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai ikatan kovalen, kemudian ikatan logam. Ya, dipersiapkan alat tulisnya, kemudian menggunakan seragam sekolahnya. Simak terus videonya ya sampai selesai. Ya, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara sesama atom non-logam pada golongan 5A sampai 7A melalui pemakaian bersama pasangan elektron. Ya, yang pertama, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Ikatan kovalen tunggal dilambangkan dengan garis tunggal satu. Ya, contoh ikatan kovalen misalnya untuk senyawa Cl2. Cl itu langkah pertama kita buatkan konfigurasi elektron dulu, yaitu karena nomor atomnya 17 berarti konfigurasi elektronnya 287. Berarti elektron valensinya 7. Nah, kemudian buatkan struktur Lewisnya. Struktur Lewis itu berupa simbol, bisa berupa titik atau silang. Nah, bedakan warnanya. Kemudian kita gabungkan ya. Jadi terbentuklah Cl2 dengan pemakaian elektron secara bersama-sama. Selanjutnya, ikatan kovalen rangkap. Terdiri dari ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Yang ikatan kovalen rangkap 2 terbentuk dari 2 elektron valensi yang disumbangkan oleh setiap atom dan dilambangkan dengan garis 2. Kemudian ikatan kovalen rangkap 3 terbentuk dari 3 elektron valensi yang disumbangkan oleh setiap atom dan dilambangkan dengan garis 3. Ya, selanjutnya ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya di sini adalah O2. Nah, sama seperti ikatan kovalen tunggal, kita buatkan dulu konfigurasi elektronnya. Nah, untuk oksigen konfigurasi elektronnya 2 dan 6. Berarti elektron valensinya yang digunakan untuk berikatan adalah 6. Nah, kemudian selanjutnya dibuatkan rumus Lewisnya, yaitu karena elektron valensinya 6 berarti membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilannya, itu agar 8 ya. Sehingga selanjutnya rumus bangunnya kalian buatkan yang tadinya di titik dipasangkan sehingga terjadi senyawa kovalen rangkap 2. Selanjutnya contoh ikatan kovalen rangkap 3. Di sini contoh pembentukan N2. N nomor atomnya 7, konfigurasinya 2 dan 5, berarti elektron valensinya 5. Untuk mencapai kestabilan butuh 3 elektron. Nah, kemudian selanjutnya karena N2 berarti N-nya ada 2. Nah, karena butuh 3 elektron berarti nanti yang akan dipasangkan adalah 3. Nah, kemudian masing-masing N memasangkan 3 elektron valensinya, sehingga setelah dipasangkan akan disimbolkan dengan garis 3. Ya, selanjutnya adalah ikatan kovalen polar. Ini berdasarkan keelektronegatifan ya, di mana ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang terbentuk akibat adanya perbedaan keelektronegatifan di antara atom-atom dalam suatu senyawa. Ya, contoh ikatan kovalen polar ya. Ikatan kovalen dikatakan polar jika pasangan elektron yang digunakan bersama tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Misalnya, ikatan kovalen polar yang terjadi pada HF, di mana H itu lebih cenderung bermuatan positif, yang F lebih bermuatan negatif. Artinya, elektron tidak tersebar merata dan lebih tertarik ke F karena keelektronegatifan F lebih besar daripada H. Ya, ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang terbentuk ketika atom membagikan elektronnya secara sama. Berbeda dengan tadi yang polar, dia lebih tertarik ke yang lebih elektronegatif. Tapi jika untuk yang nonpolar ini itu secara merata elektronnya, sebaran elektronnya antara dua atom dalam suatu senyawa yang berikatan itu sebaran elektronnya rata. Ya, selanjutnya contoh ikatan kovalen nonpolar. Contohnya di sini untuk CaCl2, di mana elektron yang digunakan antara Ca dengan Cl
itu masing-masing sebarannya elektronnya sama, tidak ada yang tertarik ke salah satu pihak. Ya, selanjutnya adalah ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan yang terjadi karena pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom saja. Ya, selanjutnya contoh ikatan kovalen koordinasi, yaitu terjadi pada senyawa HNO3. Nah, langkah pertama kamu buatkan sama seperti ikatan kovalen yang sebelumnya, yaitu kamu buatkan konfigurasi elektron, kemudian selanjutnya menentukan elektron valensi dan dipasangkan pada masing-masing atom. Nah, pada contoh ikatan kovalen koordinasi pada HNO3 ini, ikatan kovalen koordinasinya yaitu terjadi pada N dengan O yang paling bawah, di mana N itu kan elektron valensinya 5. Kemudian yang di atas elektron valensinya sudah berikatan 2 dengan O, kemudian yang sebelah kirinya sudah berikatan dengan O, ikatan kovalen tunggal. Nah, yang di bawah itu dia elektron bebas. Nah, kemudian dipasangkan dengan O paling bawah, di mana O di bawah itu elektron valensinya 6, sehingga dia mendapatkan 2 elektron valensi dari N agar stabil. Nah, ikatan kovalen koordinasinya yaitu terjadi pada N dengan O yang paling bawah. Ya, selanjutnya ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat daya tarik menarik yang terjadi antara muatan positif ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak. Kemudian elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Mobilitas elektron dalam logam sangat bebas sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tetap posisinya pada satu atom, tetapi berpindah-pindah dari satu atom ke atom yang lain. Ya, jika digambarkan ikatan logam di situ ada ion logam bermuatan positif, kemudian elektron bergerak bebas di antara ion logam membentuk lautan elektron. Ya, materi kita sudah selesai mengenai ikatan kovalen dan ikatan logam. Selanjutnya kamu kerjakan tugasnya di e-learning.